Selamat pagi saudara. Selamat pagi Grace Life Kids. Iya, kita bersyukur hari ini kita boleh ketemu lagi sama-sama ibadah bersama-sama di ibadah intergenerasi ini. Saudara, hari ini saya mau ajak anak-anak ingat waktu kita ibadah sama-sama, kita mau belajar untuk respect and love. Respect and love. Respect the church. Jadi kita mau respect semua kita yang hadir sama-sama di tempat ini untuk bisa fokus mendengarkan firman Tuhan ya. Nah saudara, beberapa waktu lalu lebaran. Nah, kita sih nggak lebaran ya. Tapi banyak kita juga yang liburan saudara. Nah banyak juga mungkin kita akhirnya ketemu banyak orang, menjamu orang di rumah. Biasanya kalau kita mengundang orang datang ke rumah, apa yang kita lakukan saudara? Siapin makanan, apa lagi? Hah? Oh bersih-bersih, ya penting banget ya bersih-bersih. Apalagi saudara? Oh mandi, supaya kita siap menyambut, iya benar ya. Nah saudara minimal kita beresin rumah, siapin makanan ya. Atau kita sedut teh atau kopi, tergantung. Saudara partai kopi atau partai teh ya. Jadi tergantung siapa yang datang. Nah kids kalau teman-teman datang ke rumah, biasanya kita happy nggak? Happy nggak kalau teman-teman datang ke rumah? Iya, tidak? Oh iya, betul happy. Terus kalau misalnya teman-temannya datang, kita akan sambut dengan, aku nggak mau main sama kamu. Tapi atau, ayo kita main gitu. Gimana? Yang mana ya anak-anak? Oh ayo kita main. Jadi kalau kita undang teman main ke rumah, nggak dicuekin, diajak main ya. Nah, saudara begitu juga ketika kita ingin menyambut orang yang sangat penting, kita pasti pengen menyambut dengan baik. Nah bagaimana kalau Yesus yang hadir? Apakah kita sungguh-sungguh mau menyambut dia dengan sepenuh hati kita juga? Satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari sama-sama, menunjukkan bagaimana orang-orang pada waktu itu menyambut Yesus di Yerusalem. Dan bagaimana mereka menyambut dengan hati, dengan pikiran, tapi bukan tertuju kepada Tuhan. Saudara, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 11, juga ayat 15 sampai 19. Saudara silakan menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacanya dari versi TB2. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem, dekat Betfage dan Betania, yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Ketika kamu memasukinya, kamu segera akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu lepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai muda itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus pun duduk di atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaian di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti di belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ia masuk ke Yerusalem, ke bait Allah dan meninjau semuanya. Namun karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Ayat 15, lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke Yerusalem. Sudah mereka masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.
Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka mencari jalan untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya karena seluruh orang banyak takjub kepada pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar dari kota itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu izinkan saya meminta anak-anak untuk narasi sebentar ya. Anak-anak, kisah apa yang tadi kita dengar? Tentang siapa? Tentang Yesus, betul. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Yesus tadi ya? Yesus masuk ke? Oke, Yesus masuk ke Yerusalem. Naik apa ya? Keledai. Keledai ya? Bukan kuda ya? Oh, keledai. Oke. Nah, bagaimana orang-orang yang tadi menyambut Yesus? Mereka ngapain? Oh iya, Hosana, Hosana. Iya, kira-kira anak-anak masih ingat nggak ya artinya Hosana itu apa? Selamatkan kami dari dosa. Oke, terima kasih. Bukan kong kali kong ya, ini pernah diajarin di kids ya Bapak Ibu ya. Oke, anak-anak thank you ya. Ibu Vivi bicara sama orang-orang dewasa, anak-anak boleh sambil kerjakan aktivitasnya ya. Nah, saudara, cerita tentang Yesus masuk ke Yerusalem ini menandai bahwa kita sudah masuk di bagian terakhir dari kitab Markus. 3 bagian terakhir dari kitab Markus. Saya cerita di beberapa perikop terakhir ini fokus kepada apa yang Yesus lakukan. Penderitaan yang dialami, kematian yang akan dialami, dan juga kebangkitannya yang menebus kita. So, minggu ini biasanya disebut Minggu Palem. Maka hari ini kita mengajak anak-anak secara langsung ya memegang gitu ya, supaya ada pengalaman gitu untuk pegang daun palem ini seperti apa. Nah saudara, daun menjadi salah satu simbol bahwa orang-orang menyambut Yesus memasuki Yerusalem. Kalau kita review sebentar saudara dari kitab Markus ini, kita sudah melihat tentang siapa diri Yesus. Lalu kemudian kita diajak melihat apa yang sudah dia lakukan. Dan apa yang dia lakukan ini membawa kita untuk terus mengenal Yesus bagi kita. Saudara, kita melihat sekarang Yesus sudah masuk ke Yerusalem. Kalau sebelum-sebelumnya Yesus sembunyi-sembunyi, dia pilih untuk orang gak menceritakan tentang dirinya. Sekarang terang-terangan secara langsung dia memasuki Yerusalem. Saudara, tujuannya jelas bahwa Yesus masuk Yerusalem untuk menyatakan dirinya sebagai Mesias, Raja yang melayani. Dan yang kedua, dia menunjukkan bahwa Yesus itu sesungguhnya bait Allah yang sejati. So, mari kita melihat bagian yang pertama ini. Bahwa Yesus itu adalah Raja yang datang untuk melayani. So, Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Jika kita melihat sebelumnya, Yesus itu tidak mau identitasnya diketahui dan juga menjaga supaya pelayanannya bisa berjalan dengan baik. Tapi saudara, kemudian dia meminta 2 orang muridnya untuk mengambil seekor keledai. Instruksi Yesus jelas supaya mengambil keledai yang belum pernah dipakai di suatu tempat. So, instruksi ini mungkin terdengar sedikit aneh begitu ya. Masa iya Yesus suruh muridnya untuk mengambil keledai dengan diam-diam gitu. Apakah ini sebenarnya Yesus menyuruh muridnya ini untuk mencuri keledai ini gitu ya. Tapi sebenarnya bukan demikian yang terjadi. Yesus meminta itu adalah supaya dia dapat masuk ke Yerusalem dan memenuhi nubuat Nabi. Perjanjian Lama jelas menunjukkan bahwa Yesus, Mesias, akan memasuki kota dengan menunggang keledai. Kids, ada yang pernah naik keledai? Rafael pernah naik keledai? Pernah? Oh dulu, pernah. Kalau naik kuda? Keledai atau kuda? Oh keledai, beneran nih keledai ya? Keledai mainan mungkin ya. Nah, yang berani hebat banget. Siapa yang belum berani naik kuda? Ojet belum berani. Nanti coba ya. Hah? Bau? Nggak apa-apa sedikit. Nah,
Saudara-saudara, biasanya anak-anak itu ada yang berani, ada yang gak berani, ada yang hidungnya sensitif kayak tadi ya. Bau, gak mau gitu ya. Padahal kuda itu lebih gagah ya. Tapi kenapa Yesus masuk ke Yerusalem justru naiknya keledai? Bukan kedelai, keledai. Nah, Yesus punya cara yang tidak populer. Harusnya kalau dia mau kelihatan hebat sekali, dia akan masuk dengan kuda. Nah, Yesus menunggang keledai. Hampir keselip ya, saudara ya. Cara yang tidak populer, namun Yesus memilih cara itu. Saudara, menariknya, keledai yang ditunggangi Yesus ini adalah keledai muda yang belum pernah dipakai. Bukan kuda perang, saudara. Parade atau arak-arakan seperti yang dialami oleh Yesus pada waktu itu sudah biasa terjadi ketika raja itu memasuki kota dan disambut oleh orang banyak. Biasanya raja itu menang dari perang. Biasanya mereka akan menunjukkan kehebatan mereka, kekuasaan mereka, kehebatan sebagai seorang pemimpin yang dapat menaklukkan musuh. Tapi Yesus, saudara, dengan tenang. Dia tidak menunggang kuda perang yang gagah, yang biasa digunakan oleh raja. Dia memakai keledai yang bahkan belum pernah dipakai oleh orang lain. Saudara, cara ini adalah cara Yesus menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Zakaria 9 ayat 9 berkata, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai muda, anak keledai betina. Saudara, orang-orang Yahudi yang mengenal nubuat Zakaria ini pasti memahami tindakan itu. Mereka sudah menanti-nanti Mesias yang akan datang menunggang keledai itu. Saudara, mereka berseru, Hosana, Hosana, Hosana. Yang berarti mereka minta untuk diselamatkan. Meminta sekali lagi agar Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara, teriakan Hosana ini juga mengutip dari Mazmur 118 ayat 25 sampai 26 yang menunjukkan bahwa ada harapan bagi mereka. Ada harapan supaya ada pembebasan dari penjajahan Romawi. Tapi saudara, kemudian kehadiran Yesus ini justru memunculkan reaksi-reaksi yang keliru. Pertama, saudara, dari pemimpin Yahudi. Jelas mereka merasa terancam. Jelas mereka merasa bahwa Yesus ini akan mengancam kekuasaan mereka. Mereka mungkin merasa Yesus salah mengartikan peran Mesias. Karena mereka menganggap dan berharap pembebasan yang terjadi adalah pembebasan secara politik dan bukan pembebasan secara rohani. Lalu kemudian orang-orang yang menyambut Yesus pada waktu itu, mereka juga punya ekspektasi yang besar. Kehadiran Yesus memunculkan ekspektasi bagi orang-orang yang menyambut Yesus hari itu. Mulut mereka mungkin bisa meneriakan Hosana, Hosana, memuji nama Tuhan. Tetapi pikiran, isi hati, fokus pikiran mereka hanya pembebasan secara politik dan kekuasaan. Mereka udah capek dijajah. Tapi mereka gak sadar kebutuhan yang paling besar dari mereka adalah dibebaskan dari dosa. Saudara, mereka salah mengartikan peran Yesus, peran Mesias. Bukan hadir sebagai hamba yang menderita, hamba yang melayani. Tapi mereka ingin hanya dibebaskan secara politik saja. Saudara, bagaimana dengan Yesus? Saudara, Yesus hanya fokus pada misi kerajaan Allah. Yesus datang sebagai raja yang membawa damai dengan lemah lembut. Ia hadir sebagai Mesias, bukan seperti yang diinginkan oleh banyak orang, tetapi yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kids, sekarang kita tahu kenapa Yesus masuk ke Yerusalem naik keledai, bukan naik kuda, untuk kasih tahu orang banyak, supaya Yesus, semua orang tahu bahwa Yesus itu adalah raja yang membawa damai. Yesus datang dengan lemah lembut dan rendah hati. Nah, coba anak-anak boleh lihat ke depan. Ada yang pernah baca buku ini? Oh, Jedediah. Ingat gak? Jedediah lagi. Ingat gak kira-kira ceritanya tentang apa, Jet? Devi.
Devi itu siapa? Yang bisa angkat Yesus. Jadi Devi ini siapa? Keledai ya, oke. Nah nggak apa-apa. Kalau yang belum baca ceritanya nggak apa-apa. Ibu Vivi ceritakan buat kita semua ya. Dan saudara, singkatnya buku ini menceritakan tentang Devi, seekor keledai muda yang merasa tidak senang karena dia nggak dipilih-pilih ya. Dia nggak merasa punya pekerjaan yang penting. Dia sedih karena teman-temannya udah dipilih, bisa angkut orang, bisa angkut barang, tapi dia nggak pernah dipilih-pilih. Saudara, siapa sih yang sedih nggak dipilih? Kids, ada yang sedih nggak kalau nggak dipilih? Misalnya nggak diminta untuk doa di kelas. Misalnya nggak ada yang bantu ibu untuk pegang pointer. Sedih nggak? Enggak ya, karena ibunya seringnya cuma satu ya di kelas ya. Nah, kadang-kadang ya kita merasa sedih banget kalau nggak dipilih untuk melakukan sesuatu. Tapi mungkin sebenarnya seperti Devi. Akhirnya Tuhan kasih kesempatan untuk melakukan sesuatu tugas yang khusus. Seperti Devi ini, membawa Yesus masuk ke Yerusalem di Minggu Palem. Nah saudara, pelayanan Devi yang pertama adalah membawa Yesus. Jadi saudara, buku ini ditulis oleh R.C. Sproul, seorang teolog yang baik, dan dia mencoba membuat cerita supaya dipahami oleh anak-anak. Nah kemudian diceritakan bahwa Devi ini setelah membawa Yesus, dia ngerasa dia gak keren lagi kalau dia harus melakukan pekerjaan yang biasa aja. Mengangkut zaitun, mengangkut apa, melayani seperti biasa. Lalu dia ketemu dengan keledai tua bernama Barnabas. Barnabas mengingatkan Devi supaya melihat bahwa semua pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan itu adalah penting. Devi kemudian melihat bahwa Yesus, Raja yang sudah pernah dia bawa masuk ke Yerusalem itu justru bertindak sebagai pelayan. Dia memikul salib di atas pundaknya dan dia mati di atas kayu salib itu. So, kemudian hal ini mengingatkan satu pelajaran bagi Devi tentang kerendahan hati. Saudara, bagi parents yang mungkin pengen baca buku ini bisa cari di online atau di YouTube juga banyak orang yang sudah sediakan untuk read aloud ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa cari dengan judul yang ada di bukunya. Nah saudara, buku ini tentu ditulis ya sedemikian rupa. Mungkin sederhana, mudah dipahami anak-anak, tapi sebenarnya memberikan pesan yang kuat bahkan bagi setiap kita. Bahwa kehadiran Yesus itu menggabungkan dua hal yang bertentangan tapi menyatu di dalam Yesus. Dia raja yang megah, tapi dia rendah hati. Dia adil, mau melakukan kehendak Bapa supaya orang-orang yang berdosa ini mendapatkan hukuman, dan Yesus mewakili itu bagi kita. Kalau tadi di dalam sebuah lagu ya, keadilan dan kasih Allah bertemu, itulah yang dilakukan di dalam Yesus Kristus. Yesus juga penuh kuasa, tapi dia bisa menyerahkan total, berserah total kepada kehendak Bapa. Dia taat memasuki Yerusalem dan kemudian melaksanakan kehendak Bapa. Yesus Raja, dia melayani sebagai hamba dan membawa salib di atas bahunya agar kasih itu tercurah bagi kita. Saudara, kalau kita melihat ke dalam Alkitab, mungkin kita melihat kisah ini seperti anti klimaks ya. Setelah Yesus masuk Yerusalem, gak ada yang dilakukan saudara. Dia masuk melihat bait Allah, tapi karena hari sudah malam, kemudian dia keluar lagi bersama para murid dan keesokan harinya baru memasuki kota Yerusalem. Saudara, mari kita melihat kemudian apa yang terjadi ketika Yesus sudah masuk ke Yerusalem. Tadi kita sudah membaca bagaimana Yesus melihat kondisi di bait Allah. Saudara, fokus pertama Yesus masuk ke Yerusalem adalah melihat bait Allah. Dia di sana menemukan bahwa halaman bait Allah, tempat di mana seharusnya orang-orang non-Yahudi itu menyembah kepada Tuhan, berdoa dengan tenang, justru dipakai untuk
berjualan. So bayangkan betapa riuhnya halaman bait Allah pada waktu itu. Meja-meja yang disusun untuk menukar uang, ada binatang-binatang yang akan dikorbankan dan banyak orang yang mungkin tawar-menawar begitu riuhnya untuk membeli hewan kurban supaya mereka bisa mempersembahkan kurban menjadi tebusan bagi mereka. So Yesus lalu membalikkan semua meja-meja penukar uang itu dan juga kemudian bangku-bangku dari pedagang merpati. Saudara, Yesus tidak memperbolehkan orang membawa barang melewati bait Allah itu. Saudara, Markus menekankan hal ini dengan jelas bahwa Yesus tidak mau orang-orang bahkan membawa barang melewati bait Allah itu. Sambil mengajar, Yesus mengatakan kepada orang-orang di bait Allah pada waktu itu, bukankah bait Allah seharusnya menjadi rumah doa bagi segala bangsa? Tapi justru engkau menjadikannya sarang penyamun, sarang perampok. Pemimpin-pemimpin agama pakai kesempatan itu untuk memperoleh keuntungan bagi diri mereka sendiri. Kemudian Markus mencatat bahwa para imam dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang apa yang dilakukan Yesus itu. Dan mereka mencari cara agar dapat membunuh Yesus. Karena mereka takut orang banyak makin mengagumi Yesus. Orang banyak makin memandang kepada Yesus. Kids pernah lihat orang marah? Iya, betul. Yang paling sering di rumah kita lihat adalah papa mama. Benar. Biasanya kalau orang marah itu karena ada sesuatu yang keliru. Ada sesuatu yang salah. Benar, Jet? Nah, iya. Saudara, Yesus, anak-anak, Yesus marah karena ada sesuatu yang salah. Ada orang yang tidak menghormati rumah Allah. Rumah Allah yang seharusnya dipakai untuk berdoa, sungguh-sungguh berkontemplasi, mendengar Allah, mengenal Allah. Justru dipakai untuk berjualan. Orang lain gak bisa pakai tempat itu untuk sungguh-sungguh berdoa. Marahnya Yesus ini adalah marah yang baik, marah yang kudus. Papa mama belum tentu kudus ya. Nah sekali lagi saudara, Yesus menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya ini gak seperti yang diinginkan oleh orang Yahudi. Pertama, sebagian besar orang Yahudi yakin bahwa Yesus Mesias datang itu akan membersihkan bait Allah dari orang asing. Artinya hanya orang-orang dari etnik Yahudilah yang bisa beribadah di bait Allah. Tapi Yesus justru berdiri menjadi pembela bagi orang-orang non-Yahudi. Orang-orang ini justru diberi kesempatan untuk bisa datang, berdoa, bertemu, punya akses kepada Allah. Saudara, Yesus juga menghapus sistem kurban. Bahwa sekarang setiap orang, bahkan orang-orang dari segala bangsa, punya akses untuk bisa bertemu kepada Bapa. Yesus menyatakan bahwa kehadiran Allah itu sungguh-sungguh hadir di dalam dirinya. Yesus berdiri sebagai pendamai. Allah menyatakan kehadirannya melalui Yesus Putra Tunggalnya. Maka sebenarnya bait Allah yang sejati itu hanya di dalam Kristus. Saudara, nanti kita akan lihat di dalam kitab Markus ya, bahwa ketika Yesus mati, tabir bait suci itu terkoyak menjadi dua. Tidak ada lagi pengharang dari ruang Maha Kudus, ruang kudus, semua orang bisa datang kepada Bapa. Siapa penghubungnya? Yesus. Siapa pengantarannya? Yesus. Keadilan Allah ditegakkan bersama dengan kasih-Nya yang dialirkan dengan limpah. Yesus memungkinkan kita untuk dapat kembali memiliki akses untuk bisa berelasi dengan Allah Bapa kita. Terus satu kali di kelas Grace Life Kids, saya ajak anak-anak untuk saling tanya ya. Mereka kira-kira kenal gak ya sama leadersnya. Waktu itu saya di kelas besar barengan sama Ibu Lingling. Jadi saya tanya saudara, anak-anak ada yang tahu gak makanan kesukaan Ibu Lingling? Anak-anak ada yang tahu nggak hobinya Ibu Vivi?
Oh iya benar. Saudara, kenapa mereka berdua bisa tahu? Anaknya, benar. Sesimpel itu saudara, sesimpel itu mereka tahu apa yang mamanya suka, apa yang jadi hobi dari mamanya. Nah saudara, kalau kita kenal, tentu kita akan ngerti bagaimana orang itu, apa kebiasaannya, apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Nah teman-teman pemuda, kalau cari pasangan juga harus begitu kan? Harus melewati masa-masa untuk kenalan dengan baik. Gimana bisa yakin kalau si dia itu adalah yang terbaik kalau tidak kenalan? Betul Vi? Oh ya betul. Vivinya yang pemuda cuma satu ya. Nah, saudara, kalau kita begitu terbuka dengan apa yang sudah Yesus lakukan, Yesus mau kita juga terbuka mengenal dia. Saya bukan sekedar tahu, deskripsinya tentang Yesus itu A, B, C, D, E, F, G, saya tahu semuanya. Saya tahu Yesus lakukan 1, 2, 3, 4, sampai 10. Tapi saya enggak benar-benar kenal siapa pribadi Yesus. So kalau kita kenal Yesus sebagai Raja yang melayani, membawa damai, lemah lembut, rendah hati, tentu kita akan mengizinkan dia sungguh-sungguh berkuasa, bertahta di dalam hati kita. Tentu kita akan belajar dengan rela, pasrah, berserah untuk dipimpin oleh Yesus. Saudara, mungkin kita nggak perlu lagi banyak inisiatif untuk menentukan pilihan-pilihan apa yang akan kita ambil ke depannya. Karena Yesus tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah kenal dia, peka dengar suaranya. So, kemudian kalau kita kenal Yesus sebagai bait Allah yang sejati itu, kita akan dia yang rela mengorbankan dirinya supaya kita dapat berelasi dengan Allah. Maka kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk datang, beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Saudara, Yesus harus mati supaya kita bisa datang menyembah kepada Allah dengan leluasa. Yesus harus mati supaya kita sungguh-sungguh bisa datang berdoa dengan rendah hati, dengan leluasa kepada Allah. Yesus, bait Allah yang sejati bagi kita. Kiranya kabar baik ini boleh menguatkan hati kita lagi untuk hidup bagi Tuhan. Saudara, Yesus, Raja damai itu, sungguh-sungguh mau kita menikmati persekutuan yang indah bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Saudara, maukah kita juga terbuka, mau melayani dengan rendah hati orang-orang yang datang, yang Tuhan tempatkan bagi kita. Saudara, mungkin yang melayani asyir, kita gak pernah tahu siapa yang kita sambut ketika kita datang beribadah setiap hari Minggu. Apakah mereka adalah orang-orang yang sedang membutuhkan Tuhan? Apakah mereka adalah orang-orang yang sebenarnya sudah lama tidak datang beribadah dan ingin menikmati ibadah dengan baik? Mari kita sambut mereka. Apakah kita juga boleh melihat orang-orang di sekeliling kita yang belum punya akses kepada Injil Kristus? Maukah kita dengan terbuka, dengan hati yang rela, kita ceritakan kabar baik itu? Yesus, anak Allah. Yesus datang sebagai Raja damai. Dan dia yang memungkinkan kita untuk datang kepada Allah. Saudara, mari kita renungkan bagian ini dengan 2 pertanyaan refleksi ini. Saudara, bagaimana selama ini kita memandang kepada Yesus? Apakah Yesus telah Engkau izinkan menjadi Raja yang sungguh-sungguh melayanimu dan membawa hidupmu, membawa damai di dalam hidupmu? Yang kedua, maukah kita menjadi sarana anugerah Allah, menjadi jembatan bagi orang-orang yang belum punya akses kepada kabar baik? Banyak orang yang belum dengar kabar baik ini. Apakah kita mau menceritakannya? Yesus,
sudah mendamaikan kita dengan Allah. Yesus memungkinkan kita untuk dapat beribadah dengan leluasa dan berdoa kepadanya. Mari ambil waktu untuk merenungkan seluruh kebaikan yang telah Yesus anugerahkan bagi kita. Saudara, mari kita sama-sama letakkan Yesus versi kita. Bukan Yesus yang kita mau saja, tapi sungguh-sungguh yang Yesus yang datang dan telah menyatakan dirinya bagi kita. Grace Life Kids, mari kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, kita gak cuma sekadar nyanyi, tapi kita mau sungguh-sungguh kenal Tuhan Yesus dan terima Dia sebagai juru selamat kita. Mari kita mau terus dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar baik ini. Yesus sudah menjadi pendamai bagi kita. Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh kebaikan-Mu. Engkau Raja yang mulia, tapi berkenan hadir Tuhan untuk melayani kami orang-orang yang berdosa. Engkau Raja yang mulia, tapi tidak datang dengan gagah perkasa. Di dalam Engkau Tuhan, keadilan dan kasih Allah itu bertemu. Dan kiranya kami boleh menerima kasih itu di dalam hati kami, sehingga hati kami sungguh-sungguh mau dituntun oleh Tuhan. Membiarkan Yesus sungguh-sungguh bertahta di dalam hati kami. Bukan segala pikiran kami yang ruwet, bukan segala kekhawatiran kami, bukan segala kelemahan kami, tetapi hanya Yesus, Yesus yang berkuasa. Kiranya Yesus yang telah menjadi pendamai itu menolong kita untuk hidup hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Seperti kita sedang beribadah di rumah Tuhan, kita menjalankan liturgi hari-hari kita dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tuhan, ini kerinduan kami. Kami mau kami menjalani hidup kami dengan terus berharap kepada Engkau. Tuhan, mampukan kami. Waktu kami lemah, kami boleh berharap lagi pada Yesus. Waktu kami datang beribadah, kami berikan hati kami sepenuhnya, seluas-luasnya untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan nama-Mu, untuk sungguh-sungguh berdoa memohonkan segala hal dengan hati yang percaya, berserah total kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami, ini hati kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Raja yang membawa kami ke dalam hidup yang damai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.